Terima kasih Anda masih menyaksikan segmen Big Story CNBC Indonesia dan masih bersama kami di studio CNBC Indonesia, Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Pertagas, Bapak Arifin Ahmad. Pak Arifin, kita lanjutkan kembali dialognya. Kalau tadi sebelum jeda kita sudah membahas bagaimana kinerja dari Pertagas di sepanjang tahun 2024, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kini kita membahas bagaimana rencana-rencana Pertagas, Pak, di tahun 2025. Rencana-rencana besarnya seperti apa, Pak? Mungkin proyek-proyek apa saja yang akan dijadikan utama begitu ya, proyek-proyek yang akan diutamakan di tahun 2025. Karena bisnis kami adalah transmisi ya utamanya ya. Jadi kami akan terus melakukan penguatan di optimalisasi kinerja operasional. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan maintenance dan planning terhadap perawatan yang ada, kami coba berusaha untuk semakin meningkatkan efisiensi dan kehandalan infrastruktur yang kami miliki. Itu yang pertama. Jadi itu sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transmisi itu menjadi hal yang pertama yang kami akan terus lanjutkan. Terus yang kedua adalah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang sudah menjadi bisnis kami saat ini maupun infrastruktur yang ke depan yang akan berupa energi baru. Di energi baru kami mencoba untuk mencari peluang bisnis di hidrogen. Kemudian kami akan terus melanjutkan bisnis penyaluran FAME di Lampung, dan juga kami sedang melakukan pengembangan atau studi mengenai CCUS di situ. Dan terkait dengan proyek-proyek apa yang akan kami lakukan di tahun depan, itu yang pertama kami masih akan melanjutkan booster pump di proyek Rokan. Dan yang cukup besar akan kick off di tahun depan itu adalah proyek pipanisasi BBM dari Cikampek menuju Pelumpang yang akan selesai dalam waktu 2 tahunan lebih. Kemudian kami akan melanjutkan juga proyek perbaikan tangki 4 di Arun. Yang ini juga nanti akan menambah kapasitas LNG hub ke PAG. Kemudian yang tadi saya sampaikan untuk renewable energy, kami akan melakukan studi mengenai pengembangan proyek hidrogen di Sumatera Utara. Baik, lalu terkait rencana alokasi anggaran, Pak, untuk bisa mendukung proyek-proyek infrastruktur energi strategis di tahun depan seperti apa, Pak Arifin? Kalau tadi ada proyek-proyek baru, kami akan mencoba untuk mengalokasikan lebih banyak kepada capex atau investasi. Jadi di tahun depan rencananya kami akan menambah investasi yang lebih besar dibanding dengan tahun 2024 ini. Mungkin sekitar 10-15% lebih besar dari saat ini. Ya tadi proyek-proyeknya di antara yang cukup besar adalah Cikampek Pelumpang pipanisasi BBM-nya. Gitu. Baik, artinya akan ada proyek-proyek besar begitu ya Pak, dan yang menjadi prioritas utama tadi sudah disebutkan. Lalu selanjutnya Pak, perusahaan ini kan berencana untuk bisa mencari sumber pendanaan baru ya Pak, seperti misalnya obligasi dan juga kerjasama dengan investor untuk bisa memperkuat modal. Nah mungkin boleh di flashback juga Pak terkait dengan rencana-rencana pendanaan untuk di tahun 2025, kalau di tahun 2024 sebetulnya seperti apa Pak? Ya tadi seperti di awal saya sampaikan, alhamdulillahnya di tahun 2024 ini kinerja keuangan kita cukup baik, dan itu bukan hanya dalam bentuk laba, tapi dalam bentuk cash flow juga. Jadi cash flow kami cukup perform positif tahun 2024 ini tadi, makanya kami bisa melunasin hutang kami, dan dengan cash yang cukup itu juga kami mampu mendanai proyek-proyek yang ada di Pertagas secara internal equity. Jadi itu sumber utamanya. Tapi apabila dibutuhkan, kami telah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar maupun di internal perusahaan. Kalau di internal kami akan mengoptimalkan intercompany funding, misalnya antar anak perusahaannya Pertamina. Kalau ke pihak luar kami ya secara konvensional kami akan melakukan kerjasama corporate loan dengan pihak corporate loan ataupun project financing dengan pihak bank. Dan yang cukup
sudah kami lakukan cukup teruji, itu adalah menjalin kemitraan dengan joint venture atau perusahaan-perusahaan yang berminat di dalam industri transmisi migas ini. Baik, jadi artinya Anda cukup optimistis bahwa sumber-sumber pendanaan di tahun 2025 ini akan cukup Tersecure, menarik. ya sudah cukup secure, Pak. Baik, lalu selanjutnya Pak terkait dengan bagaimana upaya dari Pertagas untuk mempersiapkan diri ya Pak menghadapi tantangan ekonomi global dan juga mungkin kalau dilihat bagaimana dampak kinerja keuangan di tahun ini ke tahun depan di tahun 2025 ini di tengah berbagai tantangan. Ya, bagi kami tantangan itu tidak hanya di tahun depan, tapi juga tahun berikutnya. Makanya di tahun depan itu kami setidaknya melakukan 2 pendekatan, menyusun strategi jangka pendek untuk tahun 2025, tapi sekaligus juga menyiapkan rencana di tahun-tahun berikutnya. Secara jangka pendek tadi karena ada tantangan dari kurs dan juga efek geopolitik, kami menyusun keuangannya secara lebih fleksibel. Jadi kalau tadi saya sampaikan, utamanya kami akan mengandalkan internal equity, tapi kalau memang kondisi lebih menguntungkan menggunakan financing dari pihak luar, kami akan lakukan dengan pihak luar. Kedua, melakukan pengelolaan kas yang lebih efektif lagi. Lagi-lagi tadi karena efek kurs itu sangat berdampak terhadap keuangan kami, maka kami akan lebih hati-hati dalam melakukan pengelolaan kas. Dan yang tadi seperti awal juga saya sampaikan, pengelolaan operasional. Jadi secara reliability maupun secara biayanya kami akan lebih cermat untuk melakukan pengendalian kegiatan operasional kami. Nah, untuk jangka panjang, karena tadi ini adalah transisi energi terkait, maka kami mulai mengembangkan diversifikasi bisnis dan juga pengembangan pasar. Tadi ada beberapa proyek energi alternatif yang kami mulai studi. Kemudian juga mulai melakukan peningkatan kapasitas penyaluran. Jadi dari aset-aset yang sudah ada, kami mencoba mencari market baru supaya bisa teroptimalisasi aset yang sudah ada. Kemudian kami juga mulai melakukan adopsi teknologi inovatif yang bisa membantu optimalisasi kinerja yang kami. Baik, lalu terkait dengan upaya Pak untuk mendukung transisi energi yang berkelanjutan, strategi keuangannya dari Pertagas sendiri ini seperti apa Pak? Oke, kami dari sisi, kalau dari segi teknologi, dari sisi peluang bisnis tadi sudah saya sampaikan, kami dari sisi keuangan kami akan mulai menerapkan IFRS S1 dan S2 dengan maksud supaya nanti kalau misalnya dibutuhkan financing dari pihak luar yang sudah terpola dalam bentuk transisi energi, maka itu lebih bermanfaat dalam pencarian dananya nanti. Dan untuk anggaran, kami sudah mulai tadi sampaikan menambah investasi di dalam bidang renewable energy di Sumatera Utara. Kemudian anak-anak usaha kami yang sudah mengarah bisnisnya kepada energi transisi maupun renewable, itu akan kami coba kembangkan terus. Salah satunya adalah Pertadaya Gas. Pertadaya Gas ini adalah joint venture kami dengan PLN. Kami akan coba terus kembangkan untuk semakin mendukung usaha PLN untuk membuat pembangkit-pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Dan kami juga punya anak usaha yang namanya Pertarun Gas di Lok Sumawe yang kami akan coba terus kembangkan dan pacu untuk lebih meningkatkan kapasitas tangki dan juga regasifikasinya sehingga mampu meningkatkan penyaluran gas di daerah Sumatera bagian utara dan Aceh. Baik, terkait dengan penyalurannya tadi menyampaikan bahwa artinya kedepannya mungkin makin atau masih akan terus dibangun lagi ya Pak infrastruktur lainnya. Nah, bagaimana optimisme dari Pertagas sendiri terkait dengan pembangunan infrastruktur, karena kalau kita lihat kan untuk saat ini mungkin belum terlalu merata ya Pak ya antara daerah demand dan juga daerah supply gitu penyuplai. Nah, seperti apa kedepannya di tahun 2025? Kami rasa pemerintah sendiri sudah punya strategi yang cukup cukup komprehensif. Kita lihat di Jawa sudah mulai ada proyek Cisem 2 ya. Nanti kita usahakan
kita juga akan dapat berpartisipasi di dalam nanti operating dan maintenance-nya, dan juga mungkin kita akan ikut mencari peluang kalau misalnya ada proyek-proyek pipa lanjutan dari CISM 2 tersebut. Jadi kalau menurut pengamatan kami, ke depan proyek infrastruktur energi ini akan semakin menjanjikan dan juga semakin bisa mendukung pengembangan industri di Indonesia. Baik, ya, sukses selalu untuk Pertagas, Terima kasih, Pak Arifin. Semoga saja di tahun depan begitu ya Pak, kinerja keuangan dari Amin. Pertagas ini dapat mendukung terus ya Pak rencana-rencana dan juga program pemerintah. Sukses selalu Pak Arifin. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.